Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Teman-teman sekalian yang saya hormati, acara kita untuk sore ini adalah apa namanya tadi? Tarhib Ramadannya. Ramadan. Panitia memberikan tugas kepada saya untuk berbicara dan tampil dan menyampaikan hal-hal yang berkaitan seputar Ramadan lah secara umumnya. Nanti mungkin mengenai masalah hukum-hukumnya mungkin siapa yang bawakan ya, hukum-hukum yang berkaitan nanti dengan puasa dan lain sebagainya itu ada bagusnya mungkin dekat-dekat Ramadan lah toh, biar nanti masih panas diingatan terus masuk bulan Ramadan. Tarhib Ramadan ini kalau enggak salah berapa kali sudah didatangkan? Ketiga kalinya anggaplah. Tarhib apa artinya tarhib? Menyambut ya. Marhaban ya, menyambut bulan Ramadan. Satu catatan yang harus kita barangkali ingat bahwa ulama-ulama salafus saleh itu hampir mengkategorikan bahwa hidupnya itu semuanya dalam satu tahun, seakan-akan dalam bulan Ramadan. Karena kenapa? Karena 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan itu mereka sudah mempersiapkan diri dan senantiasa berdoa kepada Allah supaya Allahumma ballighna Ramadan. Ini 6 bulan toh, 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Nah, setelah bulan Ramadan, 6 bulan setelah bulan Ramadan, selama 6 bulan itu berdoa Allahumma taqabbal minna Ramadan. Jadi 6 bulan setelah Ramadan itu selalu berdoa dan berharap supaya amalan-amalan yang dia lakukan setelah pada bulan Ramadan itu diterima. Kemudian 6 bulan berikutnya untuk masuk ke bulan Ramadan berdoa supaya sampai ke bulan Ramadan berikutnya. Jadi boleh dikata 12 tahun itu 12 bulan itu semuanya masuk dalam rangkaian tarhib Ramadannya toh. Tarhib Ramadannya. Ini kita tinggal 3 hari ya. Baru mengadakan tarhib ala kulli hal. Yang penting ada lah. Ala kulli hal. Jadi memang kita sebenarnya perlu hal-hal persiapan sebelum memasuki bulan Ramadan, karena ini bulan Ramadan harus diingat bahwa Ramadan itu adalah merupakan bulan tarbiyah imaniyah. Dan ini masalah iman bukan suatu hal yang sangat gampang. Makanya kalimat pertama yang muncul pada ayat Ramadan adalah ya ayyuhallazina amanu. Jadi tidak gampang. Tidak gampang. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari kata ya ayyuhallazina amanu. Itu salah satu diantaranya bahwa pelaksanaan bulan Ramadan itu diantaranya puasa dan qiyamul lail itu bukanlah suatu rutinitas atau bukanlah suatu adat yang artinya di mana karena teman saya berpuasa, saya juga berpuasa. Karena teman saya pergi salat tarawih, saya juga pergi salat tarawih. Bukan itu. Jadi yang harus digarisbawahi di situ ya ayyuhallazina amanu, yang dipanggil di situ orang-orang yang beriman. Jadi cuma yang merasa dirinya beriman yang mampu untuk melaksanakan puasa dengan qiyamul lail. Dan cuma orang yang melaksanakan puasa dengan qiyamul lail atas dasar iman yang bisa mendapatkan pahala. Jadi jangan mengharap. Jadi makanya niat sekarang ini harus diperbaiki. Jadi jangan mengharap mendapatkan pahala nanti dari kemudian pahala puasanya dengan qiyamul lailnya. Kalau yang terbersih selama ini lah karena teman saya, tetangga saya puasa, saya juga puasa. Karena ustaz mengatakan puasa, saya juga puasa. Tapi itu harus didasari atas dasar keimanan. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Man shama Ramadana imanan. Itu man shama Ramadana imanan dan seterusnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi yang menjadi sebenarnya motivasi pertama sehingga kita harus berpuasa adalah rasa keimanan. Jadi ya ayyuhallazina amanu. Itu rasa keimanan yang harus supaya kita bisa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma
wa ma ta'akhkhar. Nah, masa apa namanya? Qabla Ramadan sekarang apa yang harus kita sebenarnya perbaiki? Ini mumpung masih ada waktu apa namanya? 3 hari toh. Masih ada waktu 3 hari sebelum masuk bulan Ramadan ini. Jadi ada hal-hal yang mungkin seperti kita mulai dari masalah niat. Ya, niat sekarang memang harus kita kembali mengintrospeksi diri. Sebenarnya sejauh mana peran niat kita selama ini dalam melaksanakan amalan-amalan ibadah. Jangan sampai selama ini kan kita cuma melaksanakan karena kebetulan teman saya salat, saya juga salat. Kebetulan karena teman saya mengaji, saya juga mengaji. Jadi di situ tidak ada peranan niat. Karena niat itu yang membedakan antara adat dengan ibadah. Jadi kapan tidak ada niat ketika berpuasa kita berarti sama dengan adat atau rutinitas yang kita laksanakan. Rutinitas yang seperti artinya rutinitas tahunan toh. Puasa kalau bulan Ramadan tidak makan dan tidak minum karena tidak dibarengi oleh niat. Jadi itu yang pertama, mulai sekarang kita harus mengintrospeksi diri sekarang sejauh mana niat kita ini. Sejauh mana peranan niat kita ini dalam melaksanakan ibadah-ibadah selama ini khususnya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Jangan sampai nanti kita masuk bulan Ramadan niat puasa kita juga tidak, kita puasa niatnya tidak jelas, kita salat tarawih juga niatnya tidak jelas. Jadi hindarkan, jauhkan semua niat-niat yang sifatnya duniawi lah toh, yang sifatnya duniawi, tapi arahkan ke yang sifatnya ukhrawi. Sama karena di Masjid Sanawiyah ada pembagian kita salat di sana. Itu artinya kalaupun masjid itu ada di belakang urutan ke-100 toh. Urutan ke-100. Tapi yang pertama sekarang niat lillah. Jadi itu pertama niat. Sekarang dalam menghadapi tinggal 3 hari ini niat. Kemudian sekarang yang kedua adalah sekarang kita introspeksi diri dari segi amalan-amalan yang ingin kita amalan-amalan kita selama ini. Karena kenapa? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan istilahnya kalau bahasannya syahrul syahrul khairat. Bulan dengan penuh kebaikan toh. Jadi artinya segala kebaikan-kebaikan itu di bulan Ramadan terbuka. Bukan berarti di luar bukan Ramadan itu tidak terbuka. Artinya peluang untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan pada bulan Ramadan itu pada bulan Ramadan terbuka lebar ada. Karena berdasarkan juga hadisnya seperti yang kamu kata ya, futihat abwaabul jannah wa ughliqat abwaabun nar dan seterusnya itu. Wasufidatis syaitan dan seterusnya itu berarti peluang untuk melaksanakan kebaikan itu terbuka. Tapi masalahnya sekarang kita ini sebagai manusia biasa ini jiwa kita ini harus senantiasa diasah atau senantiasa diajari untuk melaksanakan kebaikan. Karena kalau tidak kita khawatir. Kalau tidak kita khawatir jangan sampai itu juga kadang kita di luar bulan Ramadan sebelum masuk bulan Ramadan, begitu juga kadang kita setelah masuk bulan Ramadan toh. Artinya selama ini kita tidak pernah mengaji. Mudah-mudahan tidak ada di sini tidak pernah mengaji. Terus masuk bulan Ramadan seperti itu juga, tidak pernah mengaji juga. Tidak pernah salat jamaah di luar bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan begitu juga. Jadi makanya harus mulai dari sekarang melatih diri untuk melaksanakan kebaikan. Kalau tidak-tidaknya saat ini membaca Al-Quran lah. Membaca Al-Quran apa susahnya? Satu rubu itu paling 5 menit ya, atau 10 menit. Artinya saya tidak mengajak. Untuk saat ini saya mengajak untuk membaca Al-Quran untuk saat ini biduni tadabbur. Tak usah dulu untuk tadabbur. Artinya sekedar membiasakan diri saja untuk membaca membaca Al-Quran. Karena sampai kita dituntut lagi untuk yang lebih berat tadabbur dan kita lari karena kita tidak mampu untuk mentadabbur. Artinya membiasakan diri saja untuk membaca Al-Quran. Karena harus diingat bahwa Ramadan itu adalah syahrul Quran, bukan cuma syahrul Quran. Dalam hadis itu dalam hadis Rasulullah SAW dari Anwasilah sahabat Rasulullah mengatakan ternyata semua dalam hadis tersebut ternyata semua kitab-kitab itu turun pada bulan Ramadan. Dan hadisnya anna Rasulullah SAW qala unzilat suhufu Ibrahim awal lailati Ramadan. Jadi suhuf Ibrahim itu diturunkan pada awal bulan Ramadan. Kemudian apa lagi? Wa unzilatit Tauratu katanya
Lisitin madat min Ramadan, hari berarti hari ketujuh.